wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mita Depisari, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Paletean. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara penyuluhan hari ini ya Mbak ya. Iya Mbak. Tujuan saya di sini, saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit mah. Iya Mbak. Sebelumnya kita kontrak waktu ya Mbak, kontrak waktu kita 10 menit aja, nggak bakal lama ya Mbak. Oke, siap. Baik, kita mulai ya Mbak, langsung. Apa itu mah? Apakah Mbak tahu? Kurang Mbak. Kurang tahu ya. Baik, akan saya jelaskan. Mah atau gastritis atau biasa disebut dengan tuak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang bagian lambung dikarenakan luka peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit mah, mulas, dan perih pada area perut. Iya. Jenis-jenis penyakit mah itu ada dua. Yang pertama ada mah akut, yang kedua ada mah kronis. Yang pertama, mah akut adalah kondisi saat lapisan lambung yang mengalami peradangan yang timbul secara mendadak yang bersifatnya sementara. Jadi sifatnya itu sementara, tidak berkepanjangan. Yang kedua, mah kronis. Mah kronis adalah lapisan kondisi lambung yang mengalami peradangan sejak lama yang bersifat kambuh alias dapat hilang dan muncul kembali. Jadi mah kronis itu berkepanjangan. Jadi sering timbul dan sering tidak timbul gitu ya Mbak. Ngerti Mbak? Iya. Di sini ada beberapa tingkatan keparahan pada mah. Yang pertama yaitu ada mah ringan, yaitu masih tergolong kepada tahap awal atau masih disebut ringan. Yang kedua mah sedang. Pada tahap ini sudah menyebabkan rasa nyeri, sakit, dan mual yang menyakitkan pada area lambung. Yang ketiga ada mah kronis. Mah kronis ini mah yang sudah parah dibanding mah yang biasa. Yang keempat ada kanker lambung. Kanker lambung terjadi akibat mikroorganisme yang merugikan, yaitu Helicobacter pylori, yaitu infeksi bakteri. Nah, kita lanjut. Ini beberapa penyebab penyakit mah. Jadi penyebab penyakit mah itu pola makan yang tidak teratur, sering mengkonsumsi makanan pedas, sering mengkonsumsi makanan-makanan asam, sering mengkonsumsi makanan gas seperti kol atau nangka ya Mbak ya. Terus sering minum kopi terlalu banyak, minum minuman yang beralkohol, stres, kebiasaan merokok, dan kuman Helicobacter pylori. Baik, kita selanjutnya. Di sini ada beberapa tanda-tanda gejala pada mah. Yang pertama, cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Ada rasa mual, kembung pada bagian perut atas, sering bersendawa, nyeri pada ulu hati, dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Rasa panas pada perut bagian atas, rasa sakit mah yang sering terjadi biasanya ditandai dengan gejala rasa panas di dalam dada akibat naiknya si asam lambung ke bagian kerongkongan ya Mbak ya. Nah, di sini stres pun bisa membawa dampak menjadi lebih negatif Mbak bagi pengidap penyakit mah. Jadi kita tuh nggak boleh stres ya Mbak ya, kita nggak boleh stres. Nah, ini ada beberapa perubahan tubuh saat mah. Nah, yang pertama tubuh kita menjadi lemah atau lemas ya Mbak ya. Jadi saat mah itu menjadi lemas, tidak berdaya. Turunnya berat badan yang tadinya gendut jadi kurus dan pucat. Ada beberapa pencegahan. Nah, yang pertama kurangi atau hindari makanan pedas, asam, dan makanan berlemak tinggi. Makan lebih sering 5-6 kali sehari dengan porsi yang kecil saja dibanding 2-3 kali makan yang besar. Jadi berlebihan gitu. Dia tidak diatur pola makannya. Terus yang ketiga itu membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol atau kopi. Jadi jangan minum minuman
beralkohol dan jangan minum kopi. Nah, yang keempat, hindari atau berhenti merokok. Jadi jangan merokok. Mengelola stres atau kecemasan. Jadi kita tuh harus mengontrol pola pikir kita supaya tidak stres dan tidak banyak pikiran. Baik Mbak, apakah sudah paham dan mengerti? Alhamdulillah Mbak, sedikit paham. Alhamdulillah paham. Mbak, apakah ada yang ditanyakan? Iya Mbak, saya ingin bertanya. Kan saya saya mau bertanya ya Mbak ya, kenapa gitu? Kalau dari pagi itu ya Mbak sampai sore saya nggak makan, dan kemudian makan setelah maghrib. Nah, baru sesuap ketika makan itu baru sesuap atau 2 suap itu sudah merasa kenyang. Itu kenapa ya Mbak ya? Nah, tadi saya sudah jelaskan ya Mbak di tanda-tanda gejala mah. Nah, kita tuh adanya Mbak keterlambatan makan. Nah, iya adanya keterlambatan makan, dan Mbak juga itu sudah memasuki awal tanda-tanda gejala mah ya Mbak ya. Tanda-tanda gejala. Iya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Nah, itu sudah masuk ke tanda-tanda gejala Mbak ya Mbak. Oh, sudah termasuk ya Mbak ya? Iya. Wah. Sudah paham Mbak? Iya Mbak, saya ingin bertanya lagi. Mbak, saya ingin bertanya lagi. Iya, silahkan. Apakah semua orang memiliki penyakit mah ya Mbak ya? Apa tidak? Oke, baik, saya jawab. Jadi tidak semua orang itu mengalami atau memiliki penyakit mah. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki penyakit mah. Contohnya memiliki penyakit asam lambung, tukak lambung, itu akan menunjukkan gejala mah. Jadi penyakit tersebut itu akan menunjukkan gejalanya mah. Begitu Mbak. Gitu ya Mbak ya. Iya. Terima kasih Mbak penjelasannya, ya Allah sangat memuaskan. Baik ya. Baik Mbak, cukup sekian dari saya. Penjualannya sampai di sini. Iya Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, terima kasih ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.